Jelang laga melawan Soton, julukan untuk tim Southampton, Guardiola menyatakan di laman resmi klub bahwa Manchester City tidak membutuhkan seorang striker. City hanya butuh bermain lebih baik untuk dapat menciptakan gol. Sepertinya apa yang dikatakan oleh Guardiola ada benarnya. Saat melihat laga City vs Soton, para pemain City bekerja sama untuk mengurung pertahanan Soton demi mencari gol kemenangan. Jalannya laga babak kedua agak lebih menarik dibandingkan babak pertama, karena Soton lebih berani tampil terbuka untuk mengimbangi permainan City. City dan Soton saling berbalas peluang. Pada menit ke-53 peluang City melalui Gabriel Jesus, namun usahanya masih belum menemui sasaran, sama halnya dengan peluang dari Soton, melalui Che Adam yang masih melebar. Pada menit ke-61, wasit John Moss membuat keputusan kontroversial. Berawal dari blunder Kyle Walker di lini pertahanan City, saat bola yang dikuasainya mampu direbut oleh pemain Soton, dan bola tersebut diumpan ke Adam Armstrong. Armstrong kemudian melakukan penetrasi ke kotak penalti City. Saat sudah di dalam kotak penalti, Walker menjatuhkan Armstrong. Wasit langsung menunjuk titik putih dan memberikan kartu merah untuk Walker. Meski sempat lambat panas di awal laga, City mendapatkan peluang pertama pada menit ke-22. Peluang ini didapatkan oleh Ilkay Gundogan. Memanfaatkan umpan silang dari Kyle Walker dari sisi sayap kanan, bola sundulan dari Gundogan sayangnya masih melambung di atas gawang. Dua keputusan kontroversi tersebut kemudian dianulir. Setelah meninjau VAR, John Moss membatalkan penalti untuk Soton dan mencabut kartu merah untuk Walker. Setelah kejadian kontroversi ini, intensitas serangan kedua tim menurun. Pada menit ke-76, Soton mendapatkan peluang melalui tembakan Armstrong yang masih dapat ditangkap oleh Ederson. Menjelang berakhirnya laga, tepatnya pada menit ke-91, City sebenarnya mampu mencuri gol kemenangan melalui Sterling. Namun, gol tersebut dianulir oleh wasit akibat offside. Kevin De Bruyne mengirim umpan silang yang mampu disundul dengan baik oleh Phil Foden. Sundulan Foden mampu ditepis oleh kiper Soton, Alex McCarthy. Bola rebound kemudian disambar oleh Sterling. Setelah berkomunikasi dengan wasit VAR, John Moss membatalkan gol Sterling tersebut. Laga akhirnya berkesudahan dengan skor 0-0. Hasil ini tentu sangat merugikan bagi City. Selain sebagai tuan rumah, lawan yang dihadapi juga bukan tim kategori Big Six yang biasanya lebih merepotkan City. Pada menit ke-26, gantian Raheem Sterling menyia-nyiakan peluang yang didapatkannya. Punya ruang tembak yang agak sedikit terbuka, tembakan Sterling masih melebar dari target. Tim asuhan Guardiola terus tampil mendominasi untuk mengurung pertahanan Soton. Kali ini giliran Bernardo Silva yang gagal memanfaatkan umpan manis dari Gabriel Jesus, karena Bernardo Silva terlambat sepersekian detik dalam menyambar bola tersebut. Menit ke-41, Fernandinho mengirim umpan lambung kepada Gabriel Jesus yang tanpa pengawalan dari bek Soton. Sayangnya sundulan dari Gabriel Jesus masih melebar. Lagi-lagi lini depan City tampil tumpul di babak pertama. Mereka gagal mengkonversi peluang yang didapatkannya. Bahkan di babak pertama City tampil sangat mengenaskan, karena tak mampu menciptakan satu shots on target pun. Selain laga melawan Soton, yang berakhir dengan skor imbang 0-0. Tiga laga di atas menunjukkan bahwa City membutuhkan sosok predator murni yang mampu menyelesaikan peluang City untuk dapat dikonversi menjadi sebuah gol. Banyaknya peluang yang tercipta saat melawan Soton, dengan melakukan 16 percobaan, 10 diantaranya melenceng dari target, merupakan sebuah alarm bagi skuad Guardiola. Penguasaan bola City mencapai 64%, menjadi sia-sia jika pada akhirnya tidak tercipta gol kemenangan bagi City. Sisi menarik dari pertandingan ini, selain Guardiola kemakan omongan sendiri, juga menyajikan 3 drama kontroversial yang membuat para pundit sepak bola Inggris geleng-geleng kepala, yaitu Gary Lineker dan Michael Owen. Mereka beranggapan bahwa VAR telah membuat perbedaan besar dalam laga City vs Soton. John Moss memberikan kartu merah kepada Kyle Walker karena melanggar Adam Armstrong di kotak penalti pada menit ke-61. Namun setelah melihat tayangan video di pinggir lapangan, John Moss membatalkan kartu merah tersebut. Padahal dalam tayangan ulang terlihat jika kaki Walker melanggar Armstrong, Moss juga tidak menurunkan hukuman menjadi kartu kuning. Keputusan Moss yang tidak memberikan hukuman apapun kepada bek kanan timnas Inggris tersebut mendapat sorotan. Selain menganulirkan hukuman kartu merah bagi Walker, wasit John Moss juga membatalkan hukuman penalti bagi City. Padahal sebelum melihat video tayangan ulang di pinggir lapangan, Moss begitu yakin memberikan hadiah penalti atas pelanggaran Walker.
Performa John Moss benar-benar jadi sorotan dalam laga, di mana Guardiola kemakan omongan sendiri soal kebutuhan post striker dan keputusan kontroversial dari wasit John Moss.